Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita, yaitu dari pembacaan kitab Sunan Abi Dawud milik Al-Imam Abu Dawud Ibn As'as As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan kita masih di dalam bab daripada Al-Jahmiyah, ya, bab Al-Jahmiyah. Jadi para ulama kita, barakallahu fikum jazakumullah khair, mereka begitu konsen di dalam membantah sekte daripada Jahmiyah, ya. Jadi Jahmiyah ini adalah sekte kufar, terkeluar daripada Islam, ya. Dan yang mempelopori pemikiran Jahmiyah ini itu adalah salah seorang tokoh besar, seorang ulama, ya, seorang ahlul ilm yang dia itu bernama Jahm ibn Safwan. Sehingga Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm ibn Safwan. Baik. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, ini di halaman 106 di dalam PDF, ya. Hadis yang ke-4766. 4726. Ya. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Abdul A'la ibn Hammad wa Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati. Ya. Ini dalam satu sanad ini, di dalam hadis ini, ya, rawinya itu adalah gurunya Al-Imam Abu Dawud semuanya, ya. Abdul A'la ibn Hammad, kemudian Muhammad ibn Musanna, kemudian Muhammad ibn Bashar, dan juga Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati. Ya, ini keempatnya ini adalah guru daripada Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Qalu, mereka para guru-guru Imam Abu Dawud mengatakan, ya, haddatsana Wahab ibn Jarir, ya. Qala Ahmad katabnahu, ya, Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati, ya. Dia mengatakan katabnahu min nuskhatihi, ya. Kami telah menulis periwayatan daripada catatan yang dipunya daripada Wahab ibn Jarir. Jadi guru-guru Al-Imam Abu Dawud ini mencatat langsung daripada catatannya Wahab ibn Jarir. Maka dikatakan katabnahu min nuskhatihi, ya, secara langsung. Wa hadza lafzuhu haddatsana abi, telah meriwayatkan kepada kami ayahku. Qal, dia mengatakan sami'tu Muhammad ibn Ishaq yuhaddisu, ya, aku telah mendengar daripada Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan hadis an Ya'qub, ya, an Ya'qub ibn Utbah, an Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, an abihi, dari ayahnya. Kemudian barakallahu fikum an jaddihi, daripada kakeknya. An abihi an jaddihi, dari ayahnya, kemudian dari kakeknya. Qal, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun, ya. Ini adabnya Nabi SAW. Beliau menerima tamu bahkan sekalipun yang datang itu adalah seorang Arab Badui. Nah, ini adab, ya, adab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membeda-bedakan, ya, siapa yang harus datang ke rumah beliau, ke kediaman beliau, tidak. Ya, siapa saja beliau terima, ya.
Bahkan kalau kita baca di dalam biografi Nabi SAW, ya, beliau itu ketika dipanggil oleh orang, iltafat, beliau menoleh seluruh daripada tubuhnya, ya, tidak hanya setengah-setengah tapi seluruhnya. Di antaranya adalah beliau menerima tamu, bahkan sekalipun itu adalah seorang Arab Badui, ya. Jadi datang seorang Arab Badui bertamu ke rumah kediaman Nabi SAW. Faqal, kemudian dia bertanya terkait pertanyaan, ya, bertanya, atau dia berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulnya Allah, jahidatil anfus, wada'atil i'al, wa nuhikatil amwal, wa halakatil an'am. Ya, jadi ini kisahnya adalah tentang di masa panceklik, ya, musim kemarau. Ya, jadi seorang Arab Badui ini datang menemui Nabi SAW, kemudian mengadukan yang terjadi, ya, di lingkup sekitar. Ya, karena Nabi SAW adalah seorang, ya, kepala negara, ya, kemudian beliau adalah nabi, ya, orang yang mulia memiliki kedudukan. Maka orang Arab Badui ini datang menemui Nabi SAW, kemudian, ya, mengadukan atau memberitahukan terkait yang terjadi di, ya, apa yang menimpa di sekitarnya, yaitu saat masa panceklik kemarau, ya, jahidatil anfus, ya, manusia itu dalam keadaan kepayahan, kesusahan, wada'atil ayal, ya, kemudian anak-anak itu mereka pada mati, wa nuhikatil amwal, kemudian harta-harta benda itu hancur dan juga sirna, wa halakatil an'am, demikian juga binatang-binatang ternak itu mereka pada, ya, mati, ya, mati. Maka kemudian Arab Badui itu berkata kepada Nabi SAW, ya, fastaqillaha azza wajal lana, maka mintakanlah untuk kami ini hujan, ya. Ini yang disebut dengan tawassul, ya, ini yang disebut dengan apa? Tawassul kepada orang yang masih hidup, kepada orang saleh, iya. Iya, dengan kedudukannya, dengan bil jah, dengan syarat orang itu masih hidup. Maka bagaimana kalau, ya, seorang itu bertawassul kepada amwat, kepada mayit? Ya, ini kufur akbar, ya, kufur akbar, syirik akbar, ya, nasallallahu alaihi. Ataupun berdasarkan hanya jah, ya, mau itu dibawa kepada bahasa ataupun ya, sama saja, ya. Yang namanya mayit itu tidak lagi memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan. Walaupun itu dianggap orang saleh dan sebagainya, selama dia mayit maka tidak boleh, ya, berdoa, bernazar, ya, li ghairillah, ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa kafir, ya. Siapa saja yang memalingkan satu saja dari bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kafir, ya, kafir. Tapi orang Arab Badui ini meminta langsung kepada Nabi SAW karena Nabi SAW masih hidup, ya. Nabi SAW masih hidup, ya. Sebagaimana Umar itu meminta kepada Al-Abbas, paman Nabi SAW, bukan kepada Nabi SAW, ya, bukan kepada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, ya. Dan mereka paham betul, para sahabat, tidak mungkin untuk meminta kepada Nabi SAW sedangkan Nabi sudah wafat. Maka Umar meminta kepada Al-Abbas, ya, orang saleh yang masih hidup, ya, agar dia berdoa kepada Allah, ya, untuk semuanya. Ini yang disebut dengan tawassul. Atau bisa juga dengan tawassul dengan amalan soleh, ya, tawassul dengan amalan soleh. Karena kata orang Arab Badui ini, ya, fastaskillah azza wa jalla lana, ya, mintakanlah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, ya. Fa inna nastasfi'u bika 'ala Allah, ya, karena sesungguhnya kami ini meminta syafaat kepada Allah dengan perantara Anda, ya, dengan perantara Anda wahai Rasulullah, ya. Ini disebut dengan syafaat, ya. Apa syafaat itu? Maknanya adalah al-wasilah, ya, wat talab, ya, atau istilah lainnya itu al-wasilah al-khair lil ghair, ya, meminta kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi lil ghair, untuk selainnya, untuk masyarakat banyak, untuk keperluan banyak orang, ya, itu disebut dengan syafaat.
Karena fa inna nastasfi'u bika 'ala Allah, karena sesungguhnya kami ini meminta syafaat dengan perantara Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastashfi'u billahi azza wajal 'alaik. Kemudian kalimat setelahnya, kami meminta syafaat Allah Subhanahu wa taala kepada Anda wahai Rasulullah. Kalimat kedua ini yang menjadi titik bahasannya sehingga Nabi SAW nanti marah. Ya. Karena berbeda antara meminta syafaat kepada Allah dengan perantara Rasulullah SAW dengan meminta syafaat Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, ini beda, sangat jelas jauh. Ya, ini lebih berat, lebih berbahaya. Ya, ini kesyirikan akbar. Apa jawab Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, waihak, celaka kamu, binasa kamu, marah Nabi SAW. Atadri matakul, ya, sadar nggak kamu dengan apa yang kamu ucapkan tadi? Ya, sadarkah Anda dengan apa yang telah Anda ucapkan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW beliau bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Ini sunnah ya. Ya, kalau seseorang itu dia melihat perkara kemungkaran ataupun sesuatu yang tidak dia senangi, dia mengucapkan apa? Tasbih, ya, memuji Allah, subhanallah, ya. Atau sebagaimana riwayat Bukhari di Zatu Anwat, ya, Nabi SAW dia bertakbir, Allahu Akbar, seperti itu. Dan mafhumnya bahwa kalau ketika seseorang itu melihat perkara yang dia senangi, ya, perkara yang ma'ruf, bisa juga dia bertakbir, Allahu Akbar, atau dengan mengucapkan apa? Masya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya, Masya Allahu tabarakallah. Bisa. Ya. Tapi di sini Nabi SAW melihat kemungkaran oleh orang Arab Badui tadi. Ya, Nabi SAW beliau marah, kemudian beliau menanya dengan tegas, apakah kamu sadar dengan apa yang telah kamu ucapkan tadi? Padahal tujuannya bertanya, kemudian meminta solusi ya kepada Nabi SAW. Tapi ini adalah kemungkaran yang mesti dijelaskan. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya, tidak mencari apa namanya dalih berkilah untuk apa kepentingan dakwah, enggak. Ya, kalau itu kemungkaran, Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga ketika Nabi SAW beliau ditanya, ya, bagaimana nasib orang tua saya, ayah saya, bapak saya di akhirat? Ya, Abu kafinnar, bapakmu itu di neraka karena kufur, ya, di zaman fatrah di masa itu. Nabi SAW ketika mendapati hal tersebut, beliau menyampaikan dengan apa adanya, maka orang tersebut kecewa, bersedih, ya. Nabi SAW lantas memanggilnya, kemudian beliau menghibur, ya, abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Tidak mencari dalih berkilah dan sebagainya untuk apa? Ya, dengan nama dakwah, bismillah dakwah. Enggak. Atau apalagi berlindung di balik apa? Cadar adab, akhlak dan sebagainya. Ini dakwah Nabi SAW, ya. Dakwah Nabi SAW bukan akal-akalan. Ya. Adapun orang hari ini akal-akalan, ya, mengeluarkan dalil, mengeluarkan ya kaidah-kaidah yang batilah, ya, qawaid fasidah, ya. Dengan nama apa? Dakwah, akhlak, adab dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW memuji Allah, subhanallah, ya. Subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Ya, maka Nabi SAW terus ya bertasbih mengatakan subhanallah, 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 ya, karena melihat kemungkaran dari yang diucapkan oleh orang Arab Badui ini, ya, dari pertanyaannya itu, dari apa pernyataan orang Arab Badui tadi. Hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi, sampai-sampai ya reaksi Nabi SAW ini disadari betul oleh para sahabatnya, ya, pada saat itu, karena di saat itu ada para sahabatnya juga. Jadi para sahabatnya ini paling paham betul, ya, sikap Nabi SAW apabila Nabi SAW beliau tidak suka, tidak senang, ataukah Nabi SAW itu dalam kondisi yang senang, gembira, ya, bahagia dan sebagainya. Paling tahu, ya, para sahabat ini paling tahu, ya. Apalagi kalau ada Umar, ya, kalau ada Umar bin Khattab, ada orang yang membuat Nabi itu marah, Nabi itu kesal, ya, ataupun menghardik atau ya mencela Nabi SAW, Umar itu paling segera ya meminta izin untuk apa?
menebas kepala orang yang membuat Nabi SAW marah. Ya. Nah, ini kepedulian para sahabat kepada ulamanya, ya, kepada ahli ilm, terutama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ini diketahui betul, disadari betul oleh para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW masih berkata, waihaka, ya, celaka kamu, binasa kamu. Ya, Nabi SAW masih marah. Ya, beliau masih marah. Ya, karena lontaran atau pertanyaan, ya, seorang Arab Badui tadi. Ya, wallahu alam apakah orang Arab Badui ini sengaja atau ya, ala kulli hal Nabi SAW dia marah, ya, waihaka, sampai beliau menyebutkan lagi, ya, binasa kamu, celaka kamu, ya, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Karena sesungguhnya, ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk meminta syafaat kepada seorang pun dari makhluknya. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sya'nullahi a'zamu min zalik. Karena kedudukan, keagungannya Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung daripada hal tersebut, dari sekedar meminta syafaat. Ya. Waihaka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, waihaka, celaka kamu. Ya, enggak berhenti-berhenti Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan demikian sambil beliau bertasbih. Ya, subhanallah, celaka kamu, subhanallah, celaka kamu. Atadri mallah. Ya. Apakah kamu enggak tahu keagungannya Allah Subhanahu wa taala? Keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna arsyahu ala samawatihi lahakada. Ya, bahwasanya sesungguhnya singgahsananya, arasnya Allah Subhanahu wa taala di atas 7 lapis langit. Lahakada, demikian. Wa qala bi asbi'ihi mislal qubbah alaih. Ya, kemudian Nabi SAW beliau mempraktikkan, ya, memberikan peragaan seperti itu, barakallahu fikum, dengan jari-jari beliau mislal qubbah, seperti bentuk kubah, ya. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan tentang arasnya Allah, Nabi memberikan gambaran, ya, bahwa arasnya Allah seperti kubah, seperti ini. Wallahu alam seperti apa. Al-muhim yang diketahui mahfumnya bahwasanya kubah itu berbentuk bulatan seperti itu, ya. Wallahu alam seperti apa, dan ini tidak masalah, ya, karena arasnya Allah itu adalah makhluk, dan Nabi SAW menggambarkan kondisi daripada kubahnya Allah, arasnya Allah seperti bentuk kubah, ya, karena arasnya Allah itu adalah makhluk, ya. Wa innahu la ya'idtu, ya, bihi atitar rahli birraqib, ya, dan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu, barakallahu fikum, setelah beliau menggambarkan seperti kubah, beliau mengatakan, jadi arasnya Allah Subhanahu wa taala itu merintih, ya, merintih dengannya seperti rintihan, ya, hewan tunggangan ataupun kendaraan, ya, hewan tunggangan yang membawa muatannya, yang membawa barang-barangnya, muatannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya arasnya Allah yang begitu besarnya, makhluknya Allah, ya, yang menopang Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah membutuhkan tempat sebagaimana dakwaan daripada kelompok kafir al-Asy'ariyah, Jahmiyah, ya. Karena memang demikian Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, dan kita mengimani kabar yang datang itu berdasarkan apa yang telah datang dengan demikian dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya. Tanpa lima wa kaifa, bila tamsil, bila, ya, tahrif dan sebagainya. Tanpa perlu kita bertanya kenapa demikian, kok bisa seperti itu, ya. Kalau begitu berarti begini, kalau begini berarti begitu, ya. Tidak perlu, ya. Ini adalah keyakinan daripada orang-orang menyimpang, ya, orang-orang Jahmiyah, ya. Kita mengimani sebagaimana apa yang datang, ya, nu'minu bima ja'at, ya, bima ja'at bihi, ya, kita beriman dengan apa yang semestinya telah datang kepada kita, khobar dan juga riwayat, ya, dari Al-Qur'an yang Allah menyampaikan terkait dirinya sendiri, ya, memberikan khobar terhadap dirinya sendiri ala nafsihi, ya, kemudian juga melalui lisan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini pegangan daripada Ahlus Sunnah, terutama di dalam permasalahan apa? Asma sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi arasnya ini merintih, ya, merasakan mungkin berat seperti itu, ya, sebagaimana layaknya hewan tunggangan ataupun kendaraan yang membawa muatannya. Qala Ibnu Bashar fi hadisihi, berkata Ibnu Bashar, ini guru daripada Al-Imam Abu Dawud dan juga sekaligus guru daripada, ya, Al-Bukhari Al-Jahmi, ya. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, innallaha azza wa jalla fawqa arsyih, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, ya, arasnya, berada di atas arasnya seperti itu. Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas 7 lapis langit, ya, di atas langit-langit. Wasaqal hadis. Jadi ini, ya, pelajaran untuk kita, barakallahu fikum, bahwasanya yang namanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah itu dengan jah, syafaat, ya, bertawassul kepada mayit dan selainnya, itu merupakan perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat, perkara kekufuran, kesyirikan akbar. Ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, kami meminta syafaat kepada Allah dengan perantara Anda wahai Rasulullah, ini benar. Dan juga kemudian di kalimat berikutnya, wa nastashfi'u billahi alaik, kami meminta syafaatnya Allah kepada Anda, ya, langsung kepada Nabi SAW. Ini tidak boleh. Nabi SAW dia marah, ya, Nabi SAW dia marah, ya, bahwa ini adalah perbuatan kekufuran, kesyirikan akbar, ya, madad, ya, isfa'lana, ya, isfa'lana madad, ya, dan semisalnya, ya, ini perbuatan kekufuran akbar. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, dan arasnya Allah di atas 7 lapis langit, ya. Nabi SAW menggambarkan seperti bentuk kubah, kemudian arasnya itu merintih sebagaimana, ya, hewan tunggangan membawa muatannya dan semisalnya, ya. Ini bantahan kepada Jahmiyah, ya, yang mereka itu menafikan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka nafikan itu semua, mereka tolak semuanya, ya. Seperti sudah disebutkan bahwasanya Jahmiyah hanya menetapkan sifat maujud, ya, sifat wujud, ya, sifat keberadaan Tuhan, ya, bahwasanya Tuhan itu memang ada seperti itu, tapi tidak dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Adapun Al-Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian sahaja, ya, dari nama-nama dan sifat, kemudian mereka mentakwil seluruhnya, sisanya, ya, dan mereka menetapkan tapi mentahrif, mentakwil, ya, dengan takwil. Dalilnya apa? Tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk, ya. Niatnya baik tapi ini adalah kekufuran. Taib. Enggak manfaat, ya, enggak manfaat. Kemudian wa qala Abdul A'la wa Ibnu Musanna wa Ibnu Bashar, ya, 3 daripada guru daripada Imam Abu Daud, ya, selain daripada Ahmad ibn Ribati tadi, ya, an Ya'qub daripada Ya'qub ibn Utbah, wa Jubair ibn Muhammad ibn Jubair, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dan dari kakeknya. Wal hadisu bi isnadi Ahmad bin Sa'id huwa sahih. Di sini Al-Imam Abu Daud ingin menjelaskan kedudukan hadis yang telah disebutkan tadi, ya. Sebagian para ulama mendaifkan hadis tadi, ya, dan kita sudah belajar di dalam manhaj al-mutaqaddimin, di dalam talaki akhbar, riwayat khabar, penerimaan mereka di dalam ilmu hadis, barakallahu fikum, bahwa terkadang memang sanad itu dhaif dari sisi rawi, ya. Ada perawi yang memang di antara dhaifnya hadis itu atau asar itu adalah misalnya dia majhul, tidak diketahui, ya, tidak diketahui person individual daripada rawi tersebut. Akan tetapi bukan hanya dari sisi itu untuk menerima sebuah riwayat dan hadis, ya, karena bisa ditimbang atau ditinjau dari sisi apa namanya, barakallahu fikum, dari sisi makna yang sahih, yang mu'tabar di sisi para ulama salaf. Karena mereka adalah orang-orang yang paling waro di dalam menerima khabar dan juga riwayat. Tidak mungkin mereka mengambil riwayat mungkar, ya, seperti itu. Kapan saja didapati sebuah riwayat itu gharib, aneh, asing,
maka mereka akan tahu meskipun tidak didapati oleh mereka ilmu untuk mengenali satu di antara banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis tersebut atau asar tersebut. Ya. Karena tidak hanya ditinjau dari sisi sanad, tapi juga dari sisi makna. Kalau maknanya sahih, sanadnya dhaif, ya, maka itu diterima, qabul. Ataupun dari sisi matan. Matannya selamat, ya, jayyid, bagus, tapi ya sanadnya itu dhaif, maka itu juga diterima. Ya, jadi banyak pertimbangan. Ya. Nanti antum bisa murojaah langsung ke dalam kajian Manhaj al-Mutaqaddimin. Dan hadis dhaif juga terbagi lagi, ya. Ada hadis dhaif al-muhtamal yang dia itu memungkinkan, bahkan fi halatin ya lil hujjah, bisa dijadikan di dalam suatu kondisi untuk berhujjah. Ada hadis dhaif yang syadid, ya, dan sebagainya. Itu ada pelajaran di dalam ilmu hadis, ya. Dan yang dimaksudkan di sana adalah ilmu hadis berdasarkan ya para salaf, bukan mutaakhirin. Ya, bukan mutaakhirin illa man rahimallah. Ya. Taib. Jadi secara sanad tadi dhaif karena ada satu rawi yang memang itu dia majhul. Ya, tapi di sini Al-Imam Abu Daud ingin menjelaskan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya hadis ini ya yang diriwayatkan tadi yang ada tambahan daripada Ahmad ibn Sa'id ibn Ribati, guru daripada Al-Imam Abu Daud, itulah yang sahih, ya. Itulah yang sahih. Wafaqahu alaihi jama'atun minhum, ya, dan telah disetujui, diterima, ya, ditandatangani seperti itu, diterima keabsahan daripada hadis itu sejumlah para ulama muhaddis, para ahlul hadis. Minhum, di antara mereka yaitu Yahya ibn Ma'in, kemudian Ali ibn al-Madini, ya, dan yang semisalnya. Warawahu jama'atun, dan juga diriwayatkan oleh para ulama muhaddisin, mutaqaddimin, an ibni Ishaq, daripada jalur Ibnu Ishaq. Kama qala Ahmadu aidon, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga. Wa kana Sima' Abdul A'la wa Ibnu Musanna wa Ibnu Basyar min nuskhatin wahidatin fima balagoni. Dan juga rawi tadi yaitu diantaranya guru Al-Imam Abu Daud, Abdul A'la, dan juga Ibnu Musanna dan juga Ibnu Basyar, ya, telah mereka mengecek, mendengar, ya, mengcross check secara langsung dari nuskah wahidah, dari catatan yang satu, ya, yaitu daripada Wahab ibn Jubair tadi, ya. Dari siapa tadi? Barakallahu fikum catatannya. Dari Wahab ibn Jarir, ya, afwan, Wahab ibn Jarir, bukan Wahab ibn Jubair. Ya, dari nuskah wahidah, dari catatan yang sama, ketiganya dari guru daripada Imam Abu Dawud, mereka telah mendengar, mengcross check langsung daripada nuskah yang satu, seperti itu. Iya. Jadi kata Al-Imam Abu Dawud ini adalah hadis yang sahih, ya, terangkat seperti itu. Dan maknanya sahih, ya, maknanya sahih bahwasanya Allah di atas aras, ya, arasnya Allah di atas 7 lapis langit, iya, dan seterusnya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala hadatsana Ahmad ibn Hafiz ibn Abdullah hadatsani abi, ya, mudah-mudahan ini terdengar, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, hadatsani Ibrahim ibn Tahman an Musa ibn Uqbah an Muhammad ibn Mundakir an Jabir ibn Abdullah, ya, sanad Al-Imam Abu Dawud sampai kepada sahabat Nabi SAW Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, anin Nabi SAW, qol, beliau mengatakan, uzina li an uhaddisa an Malikin ibni Malak, Allah musta'an wa hituklan, an Malakin min malaikatillahi azza wa jalla min hamalatil arash. Taib. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, telah diizinkan kepadaku untuk aku menceritakan tentang satu malaikat daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang membawa arasy, ya, yang memikul arasy. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, berdasarkan nas di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi SAW beliau mengatakan seperti itu. Iya. Nabi SAW beliau mengatakan demikian. Dan di antaranya di dalam surat Al-Haqqah, ya,
wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Ya. Dan para malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit itu, ya, mereka memikul arasnya Allah. Ya, dan ada delapan malaikat, ya, yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka. Ya, di atas kepala mereka. Ya, kemudian dalam surat ya Al-Hadid, ya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Ya, summastawa 'alal ars. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas aras. Ya, bersinggasana, duduk di sana di atas arasnya. Ya, ya'lamu ma yalihu fil ardi wa ma wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di atas aras, ya, para malaikat memikul aras dan semisalnya. Di antaranya adalah hadis ini, ya, uzina li an uhadisa an malakin min malaikatillahi azza wa jalla min ya man hamalatul arsy, ya, mereka yang membawa atau memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, inna ma baina syahmati udzunih ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jarak, ya, antara arasnya Allah Subhanahu wa taala dan langit, jarak antara malaikat dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu antara daun telinga malaikat itu kepada pundaknya sepanjang atau sepanjang masiratu sab'i mi'ati amin. Ya, 7 tahun perjalanan. 7 tahun perjalanan, ya. Masya Allah. Jadi ini adalah juga isbat, ya, isbat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras, ya. Para malaikat memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian jarak, ya, antara malaikat dengan aras itu sepanjang 7 tahun perjalanan. Begitu juga dengan antara langit satu dengan langit lainnya hingga ke aras, ya. Disebutkan 71, 72 ataupun 73 tahun perjalanan. Kemudian qala Imam Abu Dawud Al-Hambali haddatsana Ali bin Nasr Muhammad ibn Yunus An-Nasa'i al-makna semakna daripada hadis yang tadi. Qala keduanya mengatakan haddatsana Abdullah ibn Yazid Al-Muqri, ya. Haddatsana Harmalah, ada Harmalah ibn Yahya, ada Harmalah ibnu Imran. Maka di sini dipertegas, ya, yakni ibnu Imran, ya, Harmalah ibn Imran. Ya, ini memang sulit di dalam ilmu hadis itu kita harus mengetahui setiap daripada rawi yang ada. Ya, belajar di dalam takhrij, ya. Ini kuliah hadis, jurusan hadis seperti itu susah. Ya, sedangkan satu nama itu banyak, ya, satu orang itu apa namanya? Barakallahu fikum, banyak kunyahnya, banyak lakabnya. Ya. Atau satu nama banyak orang misalnya. Ya, kita harus tahu, harus kenal siapa mereka, ya, dan semisalnya. Maka di sini Harmalah yakni Ibnu Imran. Haddatsani Abu Yunus Sulaim Ibnu Jabir Maula Abi Hurairah. Ya. Sanad Al-Imam Abu Daud sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini Sulaim mantan bekas budak daripada Abu Hurairah. Baik. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqra'u hadhil ayah. Aku mendengar bahwasanya Abu Hurairah membacakan ayat, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini surat sebetulnya ayat-ayat tahkim, ya, tapi ada penetapan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 58, ayat tahkim, ya, ayat hukum. Ya. Allah mengatakan apa? Abu Hurairah membacakan ayat surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'man ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Ya, syahidnya di mana? Sami'an basira. Ya, sungguhnya Allah memiliki apa? Pendengaran dan juga penglihatan. Maha melihat, maha mendengar, ya. Seperti itu. Kemudian ra'aitu Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan, aku melihat Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, ya, yada'u ibhamahu ala uzunih, ya, walati taliha ala ainih. Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila akhiril ayat, sampai apa? Sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Nabi SAW mempraktikan, ya, Nabi SAW dia mempraktikan yada'u ibhamahu ala uzuni, meletakkan daripada jari, ibu jari beliau di uzuni, telinga beliau. Kemudian walati taliha ala aini. Kemudian jari telunjuknya diletakkan di matanya beliau. Ya. Allahu a'lam. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yaqra'uha wa yada'u isba'aihi. Ya. Beliau Nabi SAW membaca ayat ini, surat An-Nisa ayat 58, sambil mempraktikkan dengan tadi, ya, jari ibu jarinya diletakkan di telinga, kemudian jari telunjuknya diletakkan di matanya. Seperti itu. Qala Ibnu Yunus, qala Al-Muqri, yakni anallaha sami'an basir, anallaha sami'un basir. Ini penetapan, ya, isbat terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan juga Maha mendengar. Bantahan kepada Jahmiyah. Yang dimaksudkan sami' wa basir, ya, itu bukanlah alim, pengetahuan ilmu, bukan. Ya, sebagaimana sanggahan daripada Al-Asy'ariyah, Jahmiyah, ya. Itu adalah maknanya adalah pengetahuan ilmunya Allah. Padahal bukan. Ini secara hakikat Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat. Iya. Bahkan di sebagian tekstual daripada, ya, nas, di antaranya hadis Dajjal misalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak buta seperti Dajjal, tidak cacat matanya. Atau yang semisalnya. Menandakan bahwasanya Allah benar-benar memiliki mata. Tanpa perlu kita bertanya matanya Allah seperti apa, bagaimana, dan semisalnya. Ya, tidak boleh. Iya. Atau dimaksudkan kepada matanya Allah itu adalah ilmu pengetahuannya, mata batinnya, semisal, tidak boleh. Tidak ada manfaatnya. Yakni anna lillahi sam'an wa basaran. Bahwasanya lillah, untuk Allah, ya, lamul istihqaq, ya, lam di situ kepemilikan, lamul milk, apa, istihqaq, keberhakan, ya, keberhakan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sam'an wa basaran, penglihatan dan juga pendengaran. Ya, pendengaran dan juga penglihatan. Ya, berkata Ibnu Yunus di sini, kalau Muqri, yakni anallaha sami'un basir, yakni anna lillahi sam'an wa basaran. Ya, untuk Allah memang itu adalah penglihatan dan juga pendengaran. Jadi ini sekali lagi bantahan kepada hadal hadis fihi raddun ala man za'ama annahu sami'un basir bima'na alim, ya. Bukan seperti itu maknanya. Itu takwilan yang batil, takwil yang tidak tepat atau tidak berhak untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dengan dalil tanzih. Ini kesyirikan akbar, ya, kemusyrikan, kekufuran, nasallallahu alaihi. Ya, lakunya kufur riddah. Ya, istawa ditakwil dengan istaula, ya, subhanallah, kekufuran ini. Kemudian dari bab ini yang terakhir ditutup oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala dari bab Jahmiyah ini. Qala Abu Dawud, beliau berkata wa hada raddun 'alal Jahmiyah. Ya, ini semua riwayat yang telah disebutkan tadi memang sedikit di dalam Sunan Abi Dawud ini, memang sedikit karena memang secara singkat, ya, secara ringkas dari usul pokok mereka para Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah. Ya, berbeda lagi dengan, ya, semisal keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam terkait keimanan, kekufuran, ya, dia memiliki sifat irja, ya, atau sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan di dalam Naqd Utsman bin Sa'id Ad-Darimi Syekhul Islam, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi secara khusus, ya, itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan kekufuran daripada Jahmiyah. Ala kulli hal di sini memang sedikit, tapi itu sudah cukup untuk
menerangkan kepada kita ya dari pokok daripada Jahmiyah itu adalah menafikan sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran riddah ya. Jahmiyah kufar. Taib. Ya, jadi ini adalah bantahan kepada Jahmiyah. Taib, selesai sudah bahasan bab Jahmiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan lainnya di dalam bab Firru'yah, Allah dilihat di akhirat. Ini adalah himpunan akidah, pokok akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dari para ulama kita rahimahumullahu jami'ah. Taib, ilahuna wallahu musta'an wa hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu